Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, bahwa subuh hari ini kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, yang justru itu yang mendorong kita untuk bisa berhadir pada subuh hari ini untuk melaksanakan sholat jamaah subuh secara berjamaah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita sama-sama untuk belajar Al-Quran, baik itu belajar membacanya dan juga belajar untuk memahaminya. Jamaah subuh yang berbahagia, memang menuntut ilmu ini adalah wajib bagi kita dan tidak terhenti, karena begitu luasnya ilmu itu yang harus kita cari dalam rangka persiapan kita untuk menjalani kehidupan ini bahagia dunia dan akhirat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana cara untuk membaca dengan benar sesuai dengan ilmu tajwid pada surah An-Nasr. Dan tadi saya juga sudah membacakan itu pada rakaat yang kedua. Dan untuk subuh hari ini, pertemuan ini, insyaallah kita belajar untuk mencoba memahami, mengartikan surah tersebut. Jamaah subuh yang berbahagia, surah An-Nasr menempati surah yang ke-110. An-Nasr artinya pertolongan. Jadi kalau Nasrullah artinya pertolongan Allah. Kalau dikelompokkan surah ini, dia termasuk di dalam surah Madaniyah. Walaupun dia surahnya pendek-pendek, karena ayat-ayat surah-surah yang pendek itu ya rata-rata itu dalam juz 30 itu adalah ya termasuk dalam kelompok Makkiyah. Tapi untuk surah ini An-Nasr masuk di dalam surah-surah Madaniyah. Artinya surah ini turun ketika Nabi sudah melaksanakan hijrah ke Madinah. Jadi ayat-ayat yang turun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, maka itu disebut dengan surah-surah Madaniyah, termasuk surah ini. Perlu diketahui bahwa surah ini terjadi suatu peristiwa besar, menceritakan suatu peristiwa besar tentang Fathul Makkah, pembebasan kota Mekah, penaklukan kota Mekah, di mana pada saat itu Rasulullah bersama dengan pasukannya
sudah luar biasa banyak. Rasulullah sudah mempersiapkan kurang lebih 10.000 pasukan, 10.000 tentara untuk siap membebaskan atau menaklukkan kota Mekah. Di situ ada pasukan Khalid bin Walid, ada 4, kalau sekarang mungkin namanya brigade atau kelompok, ya, termasuk ada Abu Ubaidah. Yang lain lagi ada 2 yang saya sudah lupa namanya. Itu sudah betul-betul mempersiapkan untuk menaklukkan kota Mekah yang dulu orang-orang kafir Quraisy pada saat itu luar biasa menantang dan membenci Nabi kita Muhammad SAW dan ajaran yang dibawanya. Nah, pada saat peristiwa ini diceritakan dalam surah ini, ya, pada ayat ini terjadi pada saat tanggal 10 Ramadan, berarti bulan puasa, ya, 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Artinya sudah 8 tahun Nabi sudah pindah dari Mekah ke Madinah. Sudah 8 tahun sudah ada di Madinah. Baru terjadi peristiwa ini pada tanggal 10 Ramadan. Janji Allah pada surah ini dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi memang sudah diberitakan kepada Nabi suatu waktu akan seperti itu. Apabila jaa telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat manusia yadkhuluna, mereka masuk fi dinillah, ke dalam agama Allah, afwaja, dengan berbondong-bondong. Pada ayat yang terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya dia, artinya Allah, adalah maha penerima taubat. Jamaah subuh yang berbahagia, saya menyarankan kepada kita semua dalam meningkatkan pemahaman kita Al-Quran ini, mari kita sama-sama belajar untuk paham, untuk mengerti apa yang kita baca. Di Quran sekarang itu banyak kan ada yang Quran tafsir perkata. Tafsir perkata itu sangat bagus untuk membantu kita untuk paham dengan apa yang kita baca. Karena di Quran itu kan dikatakan, kalau tidak salah di dalam surah Al-Mujadilah, qul yastawil ladzina ya'lamuna ma la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak tahu? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma daraja. Allah akan mengangkat, melebihkan beberapa derajat orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan. Artinya kalau mungkin dari sisi pahala, ya, tidak sama pahalanya orang-orang yang tahu membacanya dan yang tidak tahu cara-cara membacanya, walaupun sama-sama hafal.
Dan juga tentu tidak sama nilainya orang-orang yang paham apa yang dibaca dan yang tidak paham apa yang dibaca. Makanya di situ dikatakan yarfa'illahu alladzina amanu. Allah itu akan melebihkan beberapa derajat orang-orang yang beriman dan punya pengetahuan yang tahu. Walaupun secara misalkan sholat berjamaah kita itu adalah sama-sama 27 derajat dengan mengikuti sholat berjamaah, namun nilai masing-masing orang pribadi-pribadi tentu tidak sama, tergantung dari kehusuan dia dan kepahaman dia tentang apa yang dilakukan. Jamaah subuh yang berbahagia, inilah perlunya kita untuk belajar terus dan terus belajar supaya kita itu bisa paham. Memang karena kita bukan orang Arab, ini adalah suatu perjuangan bagi kita untuk bisa paham. Tapi dengan perjuangan itu Allah akan menghargai dengan pahala yang luar biasa. Beda dengan mereka yang memang sudah bahasanya. Seandainya Al-Quran ini adalah bahasa Indonesia, kita tidak begitu berat untuk paham. Tapi karena ini adalah bahasa Arab, maka di situ membutuhkan suatu perjuangan yang luar biasa bagi kita. Tapi yakin bahwa Allah itu akan memudahkan Al-Quran bagi yang dikehendakinya. Bahkan orang-orang Indonesia luar biasa banyak penghafal Al-Quran. Ini jamaah subuh yang berbahagia. Jadi paling tidak kita itu berusaha untuk bisa meningkatkan terus pelajaran kita itu, pengetahuan kita. Dengan Al-Quran ini kita baca setiap hari. Jangan kita istilahnya tunggu waktu yang luang. Tunggu waktu yang luang. Kapan ada waktu saya yang luang? Tapi justru kitalah yang meluangkan waktu. Berarti sudah ada perencanaan. Kapan saya untuk baca Al-Quran? Baik belajar membacanya maupun belajar paham apa yang kita baca itu. Jadi paling tidak ayo kita sama-sama, kalau ada rezeki kita beli itu Quran tafsir per kata, karena itu juga yang akan berulang-ulang artinya. Iza artinya apa? Bila. Nanti yang lanjut-lanjutnya itu iza tetap apabila. Ya. Ja'a telah datang. Nanti berulang-ulang ketemu lagi. Oh iya telah datang. Nasrullah itu kan terulang-ulang itu. Pertolongan Allah ya Allah. Jadi kalau sudah berulang-ulang akhirnya kita paham. Yang penting jangan kita bosan-bosan. Itulah jamaah sekalian, kalau orang-orang Arab sana dan orang-orang Indonesia juga yang sudah paham begitu membaca ayat-ayat Allah, karena dia paham apa yang dibacanya, sampai itu bisa menangis pas ketemu dengan ayat-ayat yang memang menceritakan tentang masalah siksaan, bagaimana penderitaan orang-orang yang masuk dalam neraka. Dan pada saat menceritakan sesuatu yang menggembirakan, ya hatinya juga ikut bergembira karena ini paham. Ya. Jamaah sekalian, jadi pada ayat pertama dikatakan idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat kedua wa ra'aita, wa dan ra'aita kamu melihat. Ya. Jadi wa itu kalau berulang-ulang misalnya kita nanti wa itu artinya dan. Tapi suatu waktu wa itu beda juga artinya. Misalnya wal asri. Bukan berarti dan masa, ya, wal asr. Tapi di situ demi masa. Berarti waw ini bisa berarti dan, bisa berarti demi. Ya. Kalau di sini wa ra'aita dan kamu melihat. Annas
Ada kan surah namanya An-Nas? An-Nas itu artinya manusia. Wa ra'aitan nas, dan kamu melihat manusia. Ya. Yadkhuluna, mereka masuk. Nah, kalau orang-orang yang bisa bahasa Arab ini agak mudah ya, untuk paham. Mereka akan masuk bisa berarti di, bisa artinya ke dalam. Fi dinillah, din artinya agama Allah. Fi dinillah artinya ke dalam agama Allah. Berarti wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah, dan kamu melihat manusia mereka masuk ke dalam agama Allah. Afwaja, berbondong-bondong. Nah, pada ayat terakhir itu dikatakan, kalau itu terjadi nanti, maka fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah, fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi, dengan memuji, rabbika, Tuhanmu. Ini Rabbi ini dari Rabbika di sini kan dari kata Rabbun. Kalau misalnya dikatakan Rabbi, Tuhanku, Rabbukum, Tuhanmu, Rabbana, Tuhan kami. Itu kalau belajar bahasa Arab. Jadi perubahan-perubahan itu. Rabbi, ya Tuhanku. Rabbuka, Tuhanmu. Rabbana, Tuhan kami. Rabbana atina, Tuhan kami, berikanlah kami. Ya. Wastaghfir, dan mohonlah ampun kepadanya. Jadi setelah bisanya mendapatkan kemenangan, ada suatu kebahagiaan, maka Allah tuntut kita, diperintahkan kepada Nabi, kau bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sucikanlah Tuhanmu, wastaghfir, dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya dia, inna sesungguhnya dia kembali kepada Allah. Ya. Kana tawwaba adalah maha penerima taubat. Jamaah subuh yang berbahagia, asbabun nuzul ayat ini buku khusus untuk asbabun nuzul. Ya. Artinya menceritakan tentang sebab-sebab turunnya ayat itu. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa ketika Rasulullah SAW masuk kota Mekah, pada waktu Fathul Mekah, penaklukan Mekah, pembebasan Mekah, Khalid bin Walid diperintahkan memasuki Mekah dari jurusan dataran rendah untuk menggempur pasukan Quraisy yang menyerangnya, serta merampas senjatanya setelah memperoleh kemenangan. Maka berbondong-bondonglah kaum Quraisy untuk masuk agama Islam. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa itu sebagai perintah untuk memuji syukur dengan memahasucikan Allah Subhanahu wa taala atas kemenangannya dan meminta ampun atas segala kesalahan. Ya, inilah sebab turunnya ayat ini. Ya, jadi terkait waktu tadi sudah dikatakan bahwa Rasulullah waktu dia di Madinah sudah mempersiapkan pasukan yang kurang lebih 10.000 tentara, kan luar biasa pada saat itu ya. Sudah 10.000 dipersiapkan dengan ada 4 kelompok yang siap untuk menaklukkan kota Mekah yang dulu orang-orang kafir Quraisy luar biasa menentang keras. Tapi Allah, yang janji Allah ini ternyata dibuktikan bahwa ternyata begitu pasukan
Khalid bin Walid dan beberapa yang 3 lainnya itu memasuki, ternyata apa yang dibayangkan ya bahwa akan terjadi peperangan besar-besaran ternyata tidak. Justru orang-orang kafir Quraisy yang dulunya benci, ternyata mereka para semua masuk berbondong-bondong, afwajan, berbondong-bondong untuk mau masuk ke dalam agama Islam. Ya. Apa kandungan ayat ini mungkin bagi kita? Siang dan malam itu adalah suatu menjadi sunnah Allah, kadang siang dan kadang malam. Menang dan kalah itu juga adalah merupakan sunnatullah. Ada kalanya menang dan ada kalanya kalah. Kalau kita kembali masalah ini, pada tatkala kita itu kalah, kita itu bersabar, dan suatu waktu akan kita menang kembali pada saatnya apabila kita tetap berusaha dan berusaha. Kalau misalkan yang ada yang kita bisa lihat, tonton di televisi atau di media, di YouTube sekarang ini, yang terjadi itu adalah perang yang menggoncangkan dunia ini, adalah perang Israel yang didukung oleh negara-negara Eropa, terutama Amerika, berhadapan dengan Palestina. Sudah berapa puluh tahun yang lalu Palestina itu mendapat penindasan yang luar biasa, dan ternyata pada tanggal 7 Oktober yang kemarin itu dicoba dengan perjuangan Hamas yang memang sudah dengan meyakini Al-Quran itu bahwa suatu waktu akan menang. Ada dalam Al-Quran itu janji-janji Allah. Dengan bersabar, suatu waktu malam berganti dengan siang, kalah menjadi menang. Dan pendiri Hamas itu menargetkan bahwa menafsirkan insya Allah pada tahun 2027 mereka akan habis. Ya, ada yang prediksi bahwa itu sekaligus kiamat, itu tidak terlalu lama lagi. Tapi kan kalau berbicara masalah kiamat, dulu sejak Nabi Muhammad itu kan sudah, kalau ditanya tentang kapan terjadi hari kiamat, maka Rasulullah menjawab, kiamat sudah dekat. Tapi yang tahu pasti adalah Allah. Namun tanda-tandanya itu ada. Ya. Jamaah subuh yang berbahagia. Ayat ini menjelaskan bahwa kalau kita itu diberikan suatu kenikmatan, maka jangan lupa untuk mensucikan Allah, memuji Allah. Jadi paling tidak ayat ini memberikan pemahaman kepada kita sebagai umat Islam, apapun yang kita laksanakan, mulailah dengan niat karena Allah. Kalau itu berhasil, maka jangan lupa untuk mengucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Maka di situ dikatakan fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah, sucikanlah Tuhanmu, ya, dengan memuji Tuhanmu. Alhamdulillah. Artinya apa yang dicapai oleh Rasulullah bersama dengan pasukannya ini, ya, justru kemenangan umat Islam yang tadinya luar biasa, orang-orang kafir Quraisy yang menentang dakwah Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah bersama dengan sahabat dan orang-orang yang sudah masuk Islam, ya, sampai hijrah ke Madinah. Nah, begitu di Madinah, dalam kurang lebih 8 tahun di sana, mengatur lagi strategi, sudah mulai kuat, mau masuk lagi ke Mekah. Alhamdulillah, justru orang karena pertolongan Allah itu tadi membalik orang-orang yang benci menjadi cinta.
yang tadinya sangat benci kepada Islam menjadi sangat mencintai agama Islam, sehingga dia berbondong-bondong afwajan, berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Dan kita bisa lihat sekarang apa yang terjadi dalam perang ini. Ternyata dunia itu bertanya-tanya dan mau mencari sebenarnya kebenaran Al-Quran, karena semua apa yang di fakta-fakta yang ada dalam perang ini dan dicontohkan oleh pejuang-pejuang Hamas, bahwa seperti inilah sebenarnya agama Islam itu. Dalam berjuang ada etika, dalam berjuang itu ada etika. Dan dunia sudah terbuka bahwa narasi orang-orang barat yang selama ini mengatakan bahwa Islam itu teroris, Hamas itu teroris, kan seperti itu narasi yang dibangun oleh Amerika, ya, Israel. Islam itu teroris, Hamas itu teroris. Ternyata faktanya yang justru yang teroris itu adalah mereka, ya. Yang membantai tanpa kenal itu adalah anak-anak, masyarakat sipil, perempuan, yang sampai sekarang sudah diberitakan yang kurang lebih sekitar 21.000 yang meninggal. Yang bisa kita lihat, mungkin belum lagi yang terhitung yang sudah tertindas dengan tertimbun dengan bangunan. Coba, belum lagi yang luka-luka, diperkirakan sudah kurang lebih 50.000. Jadi ini kebenaran Al-Quran juga, bahwa mereka di dalam surah Al-Fatihah itu kan ada dikatakan al-maghdubi ghairil maghdubi. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya. Kita itu berdoa kepada Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus seperti jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang-orang yang Kau murkai. Ya, itu yang termasuk ghairil maghdubi. Bukan jalan orang-orang yang Kau murkai. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Al-maghdubi di situ diartikan yang dimurkai, penafsirannya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mereka memang pembangkang, dan mereka dalam sejarahnya itu banyak, itu justru itulah yang setiap ada kebenaran yang datang dari utusan-utusan Allah yang ada di negaranya, di daerah Palestina, maka dia berusaha menentangnya. Dia tahu itu benar, tapi dia murka. Dia itu menentang, pembangkang, ya, sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Jangan kita seperti itu. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus, tapi bukan jalannya bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai seperti mereka. Jamaah subuh yang berbahagia, mudah-mudahan kita ambil pelajaran dalam ayat ini bahwa memang sunnatullah siang dan malam itu silih berganti, kalah dan menang itu juga adalah silih berganti, dan kita diingatkan bahwa tatkala kita itu nanti mendapatkan kenikmatan apapun juga, baik dalam perang maupun dalam usaha kita, jangan sampai lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kenikmatan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan suatu waktu akan kita diminta pertanggungjawabannya. Ya. Saya kira ini yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan mari kita selalu berusaha untuk meningkatkan ilmu kita, ya, ilmu apa saja untuk kebaikan. Untuk Al-Quran ini kita berusaha untuk belajar memperbaiki bacaan kita tahsin.
kemudian selalu juga untuk berusaha memahami, dan apa yang kita pahami itu sedikit-sedikit kita pahami. Kita yang lebih penting lagi adalah apa yang kita pahami itu kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang lebih penting, bahwa Al-Quran itu benar adanya. Janji-janji Allah itu dalam Al-Quran tidak ada yang salah. Makanya berbondong-bondong sekarang orang-orang yang mau cari kebenaran untuk masuk Islam, karena dengan adanya peristiwa yang besar ini, ya, mau tahu, oh Islam itu seperti apa sih? Kok tawanan itu kok malah diperlihatkan itu, oh seperti ini loh tawanan orang Israel dan yang disandra itu dan orang-orang Palestina, sangat berbeda dalam perlakuannya. Nah, dalam berperang pun demikian, ada mengikuti ketentuan hukum perang, ada tidak, sapu bersih saja, ikutan al-maghdubi yang dimurkai, tidak disenangi. Makanya dengan itu memperlihatkan ini, mau orang-orang itu penasaran, terutama orang-orang barat yang non-muslim, seperti apa sih Islam yang selama ini dikatakan itu tidak bagus, teroris itu, ya, tapi ternyata seperti itu dilihat oleh dunia, ya. Makanya mudah-mudahan, karena yang selama ini adalah Yahudi yang memimpin, suatu waktu itu akan berbalik. Kalau memang benar pendiri Hamas itu bahwa 2027, siapa tahu ini dengan terbukanya ini orang mau belajar Islam dan mau berjuang bersama dengan Islam, dan suatu waktu insya Allah akan menang. Saya kira kita pun dalam kehidupan sehari-hari, perjuangan apapun yang baik, kita bersabar, kita ada tekad yang kuat, suatu waktu kita akan berhasil. Ya, coba kalau Hamas itu, kalau di Sulawesi dulu itu kan dia bersembunyi dengan tentara-tentara apa itu, yang dulu dinamakan Gerombolan BITI, ya, masuk dalam hutan-hutan dia berjuang. Tapi ini karena tidak ada hutannya, bikinlah tempat persembunyian di bawah tanah. Luar biasa itu, terowongan. Berapa tahun itu dibangun sampai berkilo-kilo. Ya, ini kan modal apa ya? Modal nekat. Luar biasa. Akhirnya karena dia yakin bahwa dalam janji Allah suatu waktu tidak mungkin malam terus, suatu waktu akan menjadi siang. Tidak mungkin kalah terus, suatu waktu akan menjadi menang. Dan mudah-mudahan ini awal dari satu kemenangan. Ya. Begitupun dalam kehidupan kita, apapun terpuruk misalnya ekonomi kita, ya, ayo kita semangat sebenarnya. Suatu waktu tidak seperti itu. Suatu waktu akan berubah nasib kita. Yang penting kita sabar dan jangan lupa nanti kalau itu berhasil, fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Katakanlah alhamdulillah, bukan hanya di mulut tapi diaplikasikan ke kenikmatan itu yang kita raih itu dalam bentuk mensyukuri nikmatnya, ya, dengan jalan semakin kita taat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita. Kita tetap semangat belajar Al-Quran, ya, semangat berjuang untuk kehidupan keluarga kita, dan apapun yang kita perjuangkan, mudah-mudahan itu akan menjadi berhasil. Dan begitu berhasil, jangan lupa semakin kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk akhirnya nanti akan Allah janjikan bahwa orang-orang yang seperti itu adalah dijanjikan surganya Allah bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi diri dan mungkin kepada kita semua
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.